Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Ye Beijing pergi dengan amarah dan cemburu. Sementara Xiaoyan dibawa pada kenyataan mengerikan saat ingatan tersegelnya terguncang. Nama Chen Xianyuan terukir di tulangnya. Dalam kegilaan iblis hati, dia tanpa sadar menghancurkan wanita itu. Lalu Xiaoyan pingsan dalam penderitaan. Dan pada saat bersamaan muncul ancaman baru dari klan Siming yang mengintai nasibnya. Untuk memusnahkan begitu banyak anggota klan Siming milikku, akhirnya aku menemukan kesempatan itu. Ekspresi keji dan mengerikan langsung muncul di wajah Qi Baihun. Dalam sekejap, dia tiba-tiba menghentakkan telapak tangannya. 7 jari panjang dan ramping, hitam dengan ujung setajam pisau menyembul ke depan seperti bilah senjata. Melepaskan kekuatan Soul Devouring Demon Claw. Biar aku tunjukkan padamu. Dia meraung dengan bengis. Ketika cakar tajam itu melesat menuju dada Xiaoyan yang tidak sadarkan diri, sekonyong-konyong hembusan angin ganas menderu dari belakang. Qi Baihun menoleh, namun sudah terlambat. Itu adalah jebakan. Bahkan sebelum suaranya selesai, tubuhnya sudah terlempar keras. Pupilnya bergetar hebat karena terkejut. Brengsek, sial, bagaimana bisa begini? Sebelumnya, tubuhnya telah dikendalikan oleh kekuatan aneh, menyebabkan kerugian besar bagi klannya. Dan sekarang, dia kembali dijebak. Qi Baihun mengeluarkan raungan marah dan ketika kepalanya serempak menatap sosok di kejauhan. Sosok yang sebelumnya memukulnya diam-diam. Kau, siapa kau? Sosok itu memiliki kemiripan 7 hingga 8 bagian dengan Xiaoyan. Namun tetap ada perbedaan. Di dahinya berkilat sebuah tanda berbentuk bintang putih. Itu adalah avatar jiwa Xiaoyan. Roh tubuh utamanya memang terluka. Tetapi sebelum itu terjadi, dia sudah menyiapkan avatar ini sebagai perlindungan. Langkah antisipasi bila sesuatu terjadi. Terlebih, di dunia Sanhai yang penuh bahaya, Xiaoyan harus melangkah jauh lebih berhati-hati. Sejak merasakan ada yang tidak beres, dia sudah mempersiapkan semua kemungkinan. Avatar jiwa itu tidak mengejar Qi Baihun. Dia justru berdiri menjaga tubuh utama. Keenam mata Qi Baihun mengecil tajam. Meskipun dia merasakan kekuatan jiwa avatar itu tidak seberapa, dia tetap ragu. Dia tidak berani sembarangan mendekat, bahkan mundur setengah langkah. Karena sergapan tadi telah gagal, Qi Baihun tidak ingin mengambil resiko lagi. Bagaimanapun, banyak jiwa anggota klan Siming telah ditangkap oleh Xiaoyan. Jika dia gagal lagi, akibatnya akan lebih mengerikan. Kebencian ini, klan Siming akan membalasnya, apapun harganya. Qi Baihun mendengus dingin dan segera berbalik untuk pergi. Pergi, dengan kesempatan sebaik ini kenapa harus pergi? Sebuah tawa dingin bergema dari kejauhan, dan bayangan gelap tiba-tiba menghilang. Pada saat bersamaan, Qi Baihun yang berniat kabur mendadak menggigil hebat, lalu perlahan memutar tubuhnya kembali. Di kepala tengah tubuhnya muncul sebuah topeng dengan 4 mata menyeramkan. Hei, menarik sekali. Kesempatan langka seperti ini mana mungkin aku biarkan begitu saja. Suara Qi Baihun telah berubah total. Jelas 4 mata kembali mengambil alih tubuhnya. Melihat Qi Baihun ingin melarikan diri, dia menggunakan trik yang sama seperti sebelumnya. Kekuatan tak kasat mata langsung menyelimuti avatar jiwa Xiaoyan, membuatnya membeku tak bergerak. Meskipun avatar ini memiliki tubuh yang kuat, kekuatan jiwanya jauh terlalu lemah. Makhluk bodoh, kalian bahkan tidak bisa membedakan. Suara aneh 4 mata bergema dari balik topeng. Dia kembali menguasai tubuh Qi Baihun. Dia melangkah perlahan, melewati avatar jiwa yang tak berdaya, mendekati tubuh utama Xiaoyan yang tidak sadarkan diri. Dengan satu kibasan, lengan Qi Baihun memanjang. 7 duri tulang tajam, setajam pisau, muncul dan menempel di dada Xiaoyan. Namun dia tidak menyerang. Pada saat itu, topeng bermata 4 di wajah Qi Baihun menghilang, dan tubuhnya kembali pada kendali Qi Baihun. 4 mata tidak langsung membunuh Xiaoyan. Dia justru membantu Qi Baihun membawanya ke momen penentuan ini. Dia penasaran apa pilihan Qi Baihun. Tubuh Qi Baihun bergetar hebat. Saat ini, hanya dengan sedikit tekanan dia bisa menembus dada Xiaoyan. Tubuh utama Xiaoyan tetap pingsan. Keringat dingin membasahi dahinya seakan terjebak dalam mimpi buruk. Siksaan yang tak tertahankan. Kebencian berdarah seperti ini, apa kau benar-benar akan menahan diri? Topeng dan jubah hitam, tak diragukan lagi. Dialah sang misi, si 4 mata dari divisi pengendali kehidupan. Dia terlihat sangat terhibur menyaksikan pemandangan itu. Ketika wajah Qi Baihun seketika berubah menjadi penuh amarah membunuh. Lengannya menegang, bersiap menusukkan duri-duri itu ke dada Xiaoyan.
Pada saat yang sama, tiba-tiba sebuah suara bergema tajam. Suara itu membuat Ki Baihun tersentak begitu keras hingga seluruh tubuhnya membeku. Tak peduli seberapa keras dia mencoba bergerak, tubuhnya terasa seolah dirantai. Pergi atau mati, Ki Baihun mendongak. Dia tidak mengenali sosok tersebut, namun ketakutan tak terkendali muncul dari dalam jiwanya. Panik, dia terseret mundur, mengeluarkan tawa ketakutan yang melengking sebelum tubuhnya meledak menjadi serpihan jiwa tak terhitung jumlahnya dan lenyap ke dalam sela-sela ruang sambil menjerit ketakutan. Ho, menarik sekali. Ciu Geng, kau juga datang rupanya. Ki Baihun yang menghilang itu muncul kembali di tempat lain. Kini mengenakan jubah hitam dengan topeng bermata 9 yang menutupi wajahnya. Empat mata, kau terlalu banyak bermain. Aku tidak menyukainya. Suara aneh lain bergema dari balik topeng Ciu Geng. Dari kejauhan, empat mata bergerak seketika. Muncul beberapa zang di hadapan Ciu Geng. Dengan tubuh utama Xiaoyan terbaring tak sadar di antara mereka. Hehehe, Ciu Geng, dia datang ke sini. Memasuki panggungku, hidup atau matinya tentu diputuskan olehku. Lagi pula, dunia ini terlalu membosankan. Masih lama sebelum bisa dimusnahkan. Karena dia sudah ada di sini, kita bermain saja sedikit. Suara empat mata yang tajam dan tak berjenis kelamin terdengar dari balik topengnya. Dia tidak boleh dibunuh, jawab topeng 9 mata itu. Kenapa tidak? Tanya empat mata. Dalam pertunjukanku, dialah tokoh utama. Dan dalam pertunjukan ini akan sangat besar, cukup besar untuk mengejutkan seluruh divisi pengendali kehidupan, ucap Ciu Geng. Ho, seberapa besar? Aku jadi penasaran. Empat mata tertawa kecil. Tapi sejak dia memasuki dunia Sanhai, dia adalah aktorku. Empat mata kembali tertawa, seolah menyukai suaranya sendiri. Memasuki dunia Sanhai adalah rencana dariku, kata Ciu Geng. Tonton saja dengan tenang, jangan ikut campur lagi. Kalau tidak, kau juga akan menjadi aktorku. Nada Ciu Geng tidak memberi ruang penolakan. Begitu dia selesai berbicara, topeng itu menghilang dari wajahnya. Sosok di baliknya tampak sekejap, wajah penuh ketakutan, kebingungan, dan kengerian. Seolah dia sama sekali tidak tahu apa yang baru saja dia ucapkan. Matanya berputar putih, dan seperti Xiaoyan, dia pingsan di tempat, melayang di atas ruang seperti lautan itu. Mata empat terdiam, menatap sosok yang tak sadarkan diri itu, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ciu Geng ini benar-benar menarik. Baiklah, kita lihat saja pertunjukan besar apa yang ingin dia lakukan. Asal jangan berakhir jadi kekacauan besar. Keganjilan divisi pengendali kehidupan memang mustahil diprediksi. Mereka lebih seperti para perayu kematian. Bukan yang mengayunkan pedang, melainkan yang menuntun orang lain menuju kematian. Menikmati pemandangan itu seakan bermainan. Setelah empat mata menghilang, avatar jiwa Xiaoyan perlahan kembali ke tubuh utama. Sosok yang berbicara melalui topeng 9 mata barusan sebenarnya adalah avatar leluhur Xiaoyan. Dalam keadaan seperti ini, Xiaoyan tidak punya pilihan selain mengikuti alur permainan itu. Untungnya, empat mata tidak menyadari sesuatu yang janggal. Mungkin karena tadi dia sendiri yang merebut kendali tubuh Ki Baihun. Bagaimanapun, divisi pengendali kehidupan memang memiliki kemampuan menakutkan seperti itu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.